Saya pengen tanya, coba tolong diterangkan sama Bapak, Tuhan bisa berubah menjadi monyet. Terangkan saya seperti itu. Kalau di dalam ajaran agama Islam, Pak ya, Tuhan itu maha bisa, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha segalanya. Tetapi ada hal yang mustahil yang Tuhan bisa lakukan. Seperti Tuhan bisa berubah menjadi monyet, itu hal mustahil. Kenapa hal mustahil? Di mana letak kebesarannya? Di mana letak kesuciannya? Andaikan Tuhan bisa berubah menjadi monyet. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Itu cuma muslim doang diajarkan tentang otoritas pencabut nyawa. Dalam Kristen nggak diajarkan, bahkan tidak dipahami atau dikenal Allah itu sebagai otoritas tertinggi pencabut nyawa. Nggak pernah dikenal seperti gitu, bro. Jadi pertanyaanmu tuh ngawur, ngaco. Oh, berarti cuma muslim aja diajarkan? Iya, kami diajarkan. Kami punya yang namanya ilmu pengetahuan. Allah memberikan ilmu pengetahuan walaupun cuma sedikit. Bagi Allah itu sedikit, bagi kami itu banyak. Nah, ketika Yesus mati di tiang salib, itu yang cabut nyawa Yesus siapa di situ? Nggak usah khotbah, jawab aja pertanyaannya. Kalau situ nggak diberkahi sama seperti itu, terus gue pengen nanya, yang pada makhluk hidup itu, yang punya otoritas untuk mencabut nyawa makhluk hidup itu siapa? Tadi kan saya udah kasih ayatnya, ya. Yesus itu mempunyai hak menyerahkan nyawanya dan juga mempunyai hak mengambilnya kembali. Ya. Jadi dia sendiri, bro. Maka dibaca tuh yang tadi saya kasih ayat di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, baca yang benar. Sudah dibaca kok itu. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Ente percaya nggak Yesus adalah dia? Berarti ente kalau misalkan ente mati dalam dosa berarti. Bunda Maria percaya sama Yesus. Bunda Maria juga mati dalam dosa tuh. Benar nggak? Nah, sekarang yang gua tanyakan di sini, coba nyambung pertanyaannya. Ketika Yesus mati, itu kan yang namanya mati, itu nyawanya itu dicabut. Ada otoritas paling tinggi untuk mencabut nyawa, betul tidak? Nah, ketika Yesus mati di tiang salib, itu yang cabut nyawa siapa? Lucu ajaran Islam tuh. Kayak cerita komik tuh nggak? Malaikat lah yang ditugaskan mencabut nyawa. Nggak ada itu malaikat ngurusin cabut nyawa. Kayak nggak ada kerjaan aja. Aduh. Logika dong, pakai logika. Jangan nggak pakai logika. Satu hari di dunia ini kan, ya, yang meninggal berapa orang? Jutaan mungkin ya. Apalagi kalau dalam perang dunia itu. Banyak sekali yang meninggal. Nah, sekarang malaikat pencabut nyawa ada berapa? Siapa namanya? Nah, bagaimana caranya nyabut-nyabutin satu-satu? Belum lagi ditanya macem-macem. Aduh, nggak mikir ya. Cerita komik itu, bro. Yang lucu itu, yang komik dongeng itu Bible, Pak. Bible. Dongengnya contohnya gimana? Contoh gini, singa makan rumput, ular makan debu. Itu dongeng, Pak, itu. Jelas cerita dongeng. Kalau di dalam ajaran agama Islam, yang punya otoritas paling tinggi itu, ya tentu itu adalah Allah. Yang mencabut nyawa, ya malaikat, Pak. Itu dalam ajaran agama Islam. Malaikat itu cuma satu, Pak. Cuma satu. Malaikat pencabut nyawa. Tidak ada yang lain. Dibagi tugas-tugasnya. Nah, sementara di Bapak, ada nggak nama-nama malaikat? Saya pengen tahu. Jadi cerita Bapak itu dongeng, cerita di Bible. Masa yang mencabut nyawa Yesus aja tidak tahu? Yang mencabut nyawa setiap manusia aja tidak tahu? Betul tidak, Pak? Yang dongeng yang mana? Yang dongeng kita Bapak itu. Nah, sekarang saya pengen tanya, di Bapak ada nggak nama-nama malaikat? Iya, setuju, Pak.
Kita jangankan tidak usah dibunuh, Pak, modar sendiri sama kayak bapak juga bakal modar sendiri itu. Tetapi tidak semata-mata modar sendiri, Pak, pasti ada yang mencabut nyawanya itu. Soalnya ketika badan kita itu, roh kita itu dicabut, ada makhluk, ada makhluk lagi, ada yang punya otoritas paling tinggi untuk mencabut nyawa. Makhluk betul, malaikat itu. Jadi tidak dicabut pun bakal modar sendiri, setuju. Kecuali mungkin bapak nggak akan modar, yakin saya, kayak ular. Jadi tidak tahu ya yang mencabut nyawa ya. Bahkan malaikat, nama-nama malaikat aja tidak ada ya. Dan tugas-tugasnya tidak ada ya di dalam ajaran agama Kristen. Iya, nggak ada. Kristen tidak mengajarkan cerita komik soalnya. Kalau orang mati, siapa yang mencabut nyawa tuh ya mati sendiri karena dosa. Manusia itu jadi fana sifatnya. Yang berasal dari tanah akan kembali lagi jadi tanah. Gitu kalau dalam Kristen ya. Iya, memang tidak ada, tidak diajarkan, Pak. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan tidak bisa dijawab, itu Pak. Jadi tidak diajarkan. Kalau kami kan di dalam ajaran agama Islam kami diajarkan. Apapun juga pertanyaannya, insya Allah kami itu diajarkan langsung oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Apapun itu. Dan petunjuk kami jelas Al-Quran. Sementara Bapak tidak diajarkan hal seperti itu, tidak diberikan pengetahuan seperti itu, karena kitab Bapak itu bukan berasal dari Tuhan, Pak. Bapak itu pencuri kitab Judaism Taurah, itu jelas, Pak, ya. Karena Tuhan alam semesta tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan, tidak pernah, Pak. Hingga hal yang kecil seperti ini aja, hal yang fundamental yang harus kita tahu aja, Bapak tidak tahu sama sekali. Nah itulah, Pak, Bapak ajaran komik, tapi komiknya itu bersambung gitu, cerbung. Cerita bersambung. Jadi begitu, tidak ada yang namanya jawaban-jawabannya. Paham Pak ya di situ ya? Jadi udah Pak, selesai berarti diskusi kita Pak. Karena Bapak tidak tahu, yang punya otoritas tidak tahu. Nama-nama malaikat aja Bapak tidak tahu. Tugas-tugas malaikat aja tidak diajarkan. Jadi ya tidak diberkahi ilmu seperti itu. Jadi selesai sudah. Ya, jadi selesai diskusi kita tentang pertanyaan siapa yang mempunyai otoritas pencabut nyawa, ya. Karena jelas kesimpulan dari saya tentang hal itu, pertanyaan itu adalah cerita berdasarkan komik yang nggak pernah diajarkan di dalam kekristenan, ya. Jadi nggak ada ya. Nggak ada yang mempunyai otoritas pencabut nyawa, itu nggak ada. Itu cerita komik doang. Ya pasti tidak diajarkan Pak, karena tidak ada jawabannya. Para pastor dan pendeta tidak ada yang tahu mengenai soal jawabannya. Sementara jawaban dari pendeta si bulu ketek, Manu Bulu, itu mengatakan yang mencabut nyawa Yesus itu adalah setan. Kenapa dia bilang setan? Karena ketika si penelpon itu bertanya siapa yang mencabut nyawa makhluk hidup, itu adalah Tuhan, Tuhannya Yesus. Terus siapa yang mencabut nyawa Bunda Maria? Nah ini si Malakama. Betul tidak? Tidak diajarkan jelas. Karena kenapa? Bobrok. Ajarannya itu bobrok, gitu. Berusaha mempertahankan suatu kebodohan dengan jurus-jurus ilmu ngelesnya seperti itu, Pak. Jelas itu. Nah kalau di dalam Islam itu sangat jelas. Kami diajarkan semuanya. Jadi apapun itu, insya Allah kami diajarkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad melalui hadis, terus kami diajarkan oleh Allah langsung melalui Al-Quran, gitu Pak. Jadi Bapak sekarang tanya dulu aja, gitu kan, siapa yang mencabut nyawa Yesus pada saat meninggal. Kalau tidak diajarkan juga, ya berarti bobrok ajaran Bapak. Tidak sampai ke situ ajaran Bapak. Kami umat Muslim semua mengetahui, Pak, yang punya otoritas paling tinggi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad, siapa yang mencabut nyawa Nabi Muhammad? Malaikat. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah Pak, kalau di Muslim itu menjelaskan, nggak usah panjang kali lebar sama dengan tinggi, nggak usah. Tetapi beberapa pendapat dari Kristen mengatakan kalau Yesus meninggal itu karena dicabut nyawa setan. Yesus meninggal karena bunuh diri. Bayangkan Pak, bunuh diri, Tuhan Bapak itu bunuh diri, terus bangkit lagi 3 hari 3 malam. Ini yang kita pertanyakan itu ketika matinya. Kan Tuhan Bapak itu Yesus, betul tidak?
Bapak membandingkan dengan Nabi Muhammad, tidak dipermasalahkan. Apa yang kami permasalahkan dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad meninggal, iya. Nabi Muhammad dikubur, iya. Beliau manusia, Pak. Manusia. Lain halnya dengan Yesus. Yesus itu Tuhan. Itu bedanya, Pak. Tuhan tidak mungkin yang namanya mati. Bapak baca aja ayatnya ada. Dia bersemayam di dalam terang. Dia tidak takluk sama kematian. Yesus mati 3 hari 3 malam. Itu tandanya Yesus mati dan takluk sama kematian, Pak. Ajaran Kristen itu bukan ajaran komik. Jangan Sekali lupa lagi saya subscribe ngomong. Iman Yakin Channel. Jadi banyak cerita-cerita seperti gitu. Saya sih nggak aneh. Ya kalau di Islam diajarkan macam-macam cerita seperti itu. Karena kan dia lahirnya dari 1001 malam kan. Banyak cerita di sana. Ya. Yesus mati ya secara jasmaninya. Itu karena memang diserahkan sendiri kepada Bapaknya. Tetapi dia juga mempunyai hak untuk mengambilnya kembali. Karena dia Tuhan. Ya, yang nggak takluk pada mati. Karena dia ada di terang yang tak terhampiri, itu adalah Bapa, bukan Yesus. Bapak tentu nggak takluk pada maut. Tapi Yesus sebagai anak. Ya, dia juga mati. Tapi kematiannya bukan karena unsur di luar dirinya, tetapi oleh karena dia sendiri yang berkuasa memberi dan juga mengambilnya kembali. Beda ajaran. Di satu sisi kan Muslim berkeberatan Yesus itu diyakini, dipercaya sebagai Tuhan. Muslim menggugat dengan mengedepankan kemanusiaannya. Kristen menjawab, menjelaskan di dalam pengenalannya akan Dia yang adalah Tuhan. Kami tidak pernah membandingkan dengan Muhammad apalagi. Karena dia satu-satunya Tuhan yang esa. Mana bisa dibandingkan dengan manusia, makhluk-makhluk seperti itu? Tidak bisa, bro. Yesus itu manusia, Pak. Yesus itu manusia. Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Bapak bilang mati secara jasmani. Oh, kita manusia mati secara jasmani, Pak. Semua tubuh kita itu bakal dicabut nyawanya. Betul tidak, Pak? Sementara Bapak tidak mengetahui siapa yang mencabut nyawa itu, sama sekali tidak tahu gitu. Itu hal sepele loh, Pak. Hal sepele tapi fundamental itu. Hal sepele tetapi itu bisa merusak yang namanya keyakinan gitu, Pak. Jadi Bapak saya sarankan belajar lagi aja sama pendeta, sama pastor. Tanyakan aja ya. Jangan diajarkannya cuma Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus penyelamat. Kita setuju, Pak. Yesus kalau dalam ajaran agama Islam ya, Yesus itu manusia, Yesus juru selamat. Kita percaya, tetapi hanya untuk Bani Israel. Nah, sementara Bapak, Bani Katolik, Bani Protestan, tidak ada. Yesus menyebutkan seperti itu, hanya untuk Bani Israel. Bapak ini Bani mana? Bapak kan Bani Paulus. Tidak dijelaskan di situ Yesus juru selamat ataupun juru selamat untuk orang-orang Bani Paulus, tidak dijelaskan, Pak. Jadi begitu, Pak, ya. Saran saya Bapak belajar lagi, tanyakan ke pendeta, ya. Andaikan pertanyaan itu ditanyakan sama pendeta, ini pendeta juga nggak akan sanggup menjawab ini. Standar ganda. Bapak bertanya kepada 4 narasumber Kristen, ini jawabannya pasti berbeda, Pak. Yakin berbeda, Pak. Tetapi kalau Bapak bertanya kepada umat Islam, jawabannya pasti satu jawabannya. Itu bedanya, Pak. Nah, ada kata-kata bijak yang mengatakan seperti ini, Pak. Kalaulah ada satu pertanyaan, Pak, memiliki 2 jawaban yang berbeda, 3 jawaban yang berbeda, atau 4 jawaban yang berbeda yang bertentangan, pasti salah satunya ada yang benar, atau enggak bisa jadi semuanya salah. Tidak mungkin semuanya itu benar.
Nah begitu Pak, ya belajar lagi Pak, ya belajar, jangan belajar di bawah pohon pisang. Yesus itu manusia dan Tuhan, ya. Dia kodratnya Tuhan, tetapi menjadi manusia. Itu penjelasan yang benar, logika yang alurnya benar. Jadi jangan dibolak-balik. Tuhan itu maha kuasa. Dia menjadi manusia, gitu loh. Itu logikanya, supaya kamu ngerti. Jangan dibolak-balik. Oh, orang Kristen menuhankan manusia. Nah, ini kan logika terbalik namanya. Ya kan? Nggak melihat belakangnya, nggak melihat awalnya. Cara berpikir juga harus benar tatarannya. Begitu. Kalau manusia itu mati, bukan cuma secara fisiknya juga mati, tetapi rohnya pun mati dia. Jiwanya maksud saya. Jiwanya pun mati, bro. Ya, jadinya manusia itu ada beberapa unsur. Manusia yang sempurna itu terdiri dari 3 unsur, bro. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Itu sempurna, bro. Tapi manusia yang berdosa itu sudah lagi tidak sempurna sebagaimana sempurnanya manusia. Ya, jadi manusia yang sudah berdosa ini, rohnya sudah tidak ada, bro. Makanya Yesus mengatakan dalam satu perumpamaan atau ibarat atau seperti hal yang tersembunyi begitu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, kan begitu ya dia bilang. Karena pada prinsipnya manusia itu sudah kehilangan rohnya sejak manusia itu berdosa. Jadi manusia yang berdosa hari ini itu hanya tinggal 2 unsur, tubuh dan jiwa, begitu ya. Tubuh dan jiwa ini yang mau diselamatkan oleh Tuhan adalah apa? Jiwa manusia. Tubuhnya nggak mungkin, karena tubuhnya itu daging. Daging ini pemberontak, bro. Dia pasti akan binasa. Ya, dia akan kembali lagi menjadi tanah. Sementara jiwa ini mempunyai unsur ya, percikan kemuliaan daripada roh yang pernah ada di dalam dirinya. Jadi jiwa inilah yang akan diselamatkan. Oleh sebab itu, manusia sempurna ini, yang mana Tuhan telah menjadi manusia sempurna, Yesus Kristus ini, dia ini memiliki roh yang menghidupkan, ya. Yang ada di dalam dirinya itu adalah roh yang menghidupkan. Apabila orang percaya kepada Yesus, maka roh yang ada dalam dirinya yang membangkitkan Yesus dari kematiannya juga akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya. Ya, yaitu jiwanya yang diselamatkan dengan tubuh kemuliaan, bukan lagi tubuh jasmani yang dari daging, tetapi dari tubuh kemuliaan yang daripadanya, yang disebut sebagai ciptaan baru. Itu konsepnya di dalam penyelamatan oleh Yesus Kristus Tuhan. Bapak tidak usah ceramah depan saya, Pak. Kita di sini diskusi. Bapak kalau mau ceramah di gereja aja, jangan di sini, ya. Kan tadi pertanyaannya jelas. Bapak tidak bisa menjawab. Apalagi yang mau didiskusikan, Pak? Kan saya udah bilang ke Bapak, belajar lagi, Pak. Tanyakan ke pendeta. Bapak bilang Yesus manusia, Yesus Tuhan. Nggak ada ayatnya, Pak, Yesus itu Tuhan. Mau Bapak paksakan bagaimanapun juga, Pak. Ayat yang mengatakan Yesus Tuhan itu tidak ada. Tapi Yesus itu manusia. Yesus berojol dari Tante Maria. Manusia melahirkan manusia, Pak. Monyet melahirkan monyet. Ular melahirkan ular. Tidak mungkin yang namanya manusia melahirkan Tuhan. Itu hal yang tidak mungkin, Pak. Makanya belajar lagi, kata saya juga. Bapak tanyakan dulu, baru kita diskusi lagi.
Begitu. Bapak kan di sini bukan pendeta, bukan pastor. Lebih baik Bapak tanyakan, siapa yang punya otoritas paling tinggi untuk mencabut nyawa manusia, nyawa makhluk hidup? Itu siapa? Tanyakan. Baik itu genderuwo, kuntilanak, malaikat sekalipun, Pak, ada yang mencabut nyawa. Itu ada yang mencabut nyawanya. Nah, Bapak kan nggak punya ilmu kayak gitu. Jadi apalagi yang mesti dibahas? Bapak malah ceramah depan saya lagi. Nggak usah ceramah depan saya. Ceramah nanti aja hari Minggu di gereja, ya. Memang tidak ada yang perlu dibahas, karena kan kalau itu sih udah dasarnya udah komik ya menurut saya. Jadi nggak penting untuk dibahas itu. Yang saya bicarakan itu masalah Yesus, ya. Saudara kan mengomong bahwa manusia itu melahirkan manusia, ular melahirkan ular gitu ya. Nah kalau Tuhan, bisa nggak dia jadi manusia? Bisa nggak dia masuk ke dalam rahim manusia dan lahir sebagai manusia? Coba, saya mau tanya, apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu mampu atau tidak masuk ke dalam seorang perempuan, rahim perempuan, dan dilahirkan sebagai anak manusia? Mampu nggak kira-kira? Ya memang cerita komik, Pak, cerita bersambung gitu. Bible itu memang begitu, dongeng. Jadi dongengnya itu benar-benar apa ya? Tapi berusaha meyakinnya, sementara giliran ditanya aja tidak ada jawaban. Itulah komik, Pak. Jadi ceritanya cerita bersambung gitu. Entah sambungannya itu ada atau enggak, kapan nggak ngerti saya juga. Bapak tadi mengatakan Tuhan itu bisa masuk ke dalam. Tuhan itu maha besar, Pak. Kalau Tuhan bisa masuk ke dalam rahim yang cuma sekecil itu, di mana letak kebesarannya, Pak? Tuhan itu maha suci. Tidak mungkin dilahirkan itu berupa manusia. Kalau Tuhan berubah wujud jadi manusia, Pak, di mana letak kesuciannya, Pak? Di mana letak maha besarnya? Kalau Tuhan itu bisa masuk ke dalam rahim. Coba berpikir cerdas di situ, Pak. Berarti Tuhan itu maha kecil. Betul tidak, Pak? Maha kecil kalau begitu. Dibatasi sama ruang dan waktu. Sementara Tuhan itu maha besar, tidak terbatas. Keperkasaannya, kemahakuasaannya, dan lain sebagainya. Betul tidak? Nah, berpikir cerdas di situ, Pak. Maha besar Allah itu tidak diukur dengan hal-hal besar kecilnya objek, tetapi dari tingkat kemuliaan, kekudusan, kemurnian, dan segalanya. Bukan hal-hal yang bersifat fisik. Kamu nggak kenal dengan Allah. Manusia itu diciptakan, dijadikan serupa ya dengan Allah. Ini menyangkut dengan kemuliaan, bukan soal besar. Kamu nggak paham tentang Allah tapi bicara Allah, ya belajar lagi deh nak. Bapak justru tidak paham tentang ayat di Bible, bicara mengenai Bible. Bapak tidak paham mengenai kebesaran Tuhan. Bapak bicara mengenai kebesaran Tuhan. Bacaan di Bible, Pak. Ya, kalau misalkan Bapak masih menentang juga, ya itu pribadi Bapak. Saya kan sudah ngasih tahu bahwa Tuhan itu bukan manusia. Itu sudah jelas, Pak. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk dalam rahim. Tidak ada Tuhan yang setelah aku, tidak ada Tuhan yang sebelum aku. Itu pernyataan dari Hasem itu. Di dalam Taurat itu. Itu sudah jelas seperti itu. Masa kitab sendiri mau ditentang sih, Pak? Nah, kembali lagi ke masalah yang tadi, Pak. Bapak tanyakan kepada pendeta, kepada pastor, siapa yang mencabut nyawa Yesus pada saat mati di tiang salib. Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua, ketika Yesus meninggal 3 hari 3 malam, eksistensi Tuhan Bapak itu hilang, tidak ada. Kemana dia selama 3 hari 3 malam itu? Lucu ya Bang. Kamu ini lucu. Yang memahami kitab Kristen, orang Kristen, ini malah Muslim yang ngotot seolah-olah dia yang paham. Kan aneh, lucu ya. Tadi udah saya bilang ya, Allah memang bukan manusia.
kok masih juga diulang-ulang nggak paham. Tetapi bukan berarti kan Allah itu tidak berkuasa menjadi manusia. Nggak berarti seperti itu, ya. Nah, tentang pembentukan Tuhan, ya, bahwa aku ini Tuhan, tidak ada Allah yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku, kan begitu ngomongnya. Memang tidak ada Allah lain yang dibentuk. Ya, hanya Tuhan itu membentuk dirinya sebagai Allah Israel. Tuhan itu berbicara tentang dirinya kepada bangsa Israel. Dia menjadi Allah bangsa Israel. Jadi nggak ada Allah lain selain dirinya untuk bangsa Israel. Makanya Tuhan melarang bangsa Israel untuk menyembah Allah-Allah bangsa-bangsa yang lain, karena bangsa yang lain itu adalah berhala. Gitu loh. Pernyataan Tuhan di situ bukan untuk menyangkal bahwa dia berkuasa menjadi manusia. Tidak ada hubungannya. Kamu ini nggak ngerti kitab suci, menghubung-hubungkan sesuatu yang nggak ada hubungan. Tapi sok tahu banget. Aduh, apa sifat muslim begini semua ya? Bingung saya jadinya. Belum selesai lompat kemana-kemana, tuntaskan dulu masalahnya sampai benar-benar ngerti, paham. Lompat-lompat terus. Ya itulah kebodohanmu di dalam memahami kitab suci, khususnya perkataan Yesus. Ya, Yohanes 17 ayat 3 itu tidak menyatakan sama sekali Yesus itu bukan Tuhan, bro. Dia utusan, betul. Utusannya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Yang diutus ke dunia ini oleh Allah, oleh Bapa. Itu hanya Tuhan, bro. Tidak ada lagi utusan yang diutus oleh Bapa kecuali Yesus. Karena Yesus itu Tuhan, dialah satu-satunya yang diutus Bapa ke dalam dunia ini, bro. Kamu nggak ngerti apa itu Allah, apa itu Tuhan, tapi bicara kesono kemari tanpa dasar pemahaman yang benar. Aneh kamu ini. Disitulah ya Pak, bukan saya yang bodoh Pak, tapi Bapak yang tolol di situ Pak, dalam memahami kitab suci. Bapak mengatakan saya bodoh, tapi ternyata Bapak tolol, Bapak lebih bodoh daripada saya gitu. Pahami kitab suci Pak, ya Bapak diberkahi sama yang namanya akal, sama yang namanya otak. Jadi punya otak itu jangan sampai tolol-tolol amat dalam memahami kitab suci. Allah itu bukan manusia, Tuhan itu bukan manusia. Itu sudah jelas, Yesus manusia. Kalau misalkan Bapak bilang Yesus pada saat di dunia manusia, Tuhannya kemana gitu kan? Tuhannya kemana? Berarti dua Tuhan Bapak. Makanya Pak ya, belajar lagi, kata saya juga, itu PR buat dari saya yang tadi ya. Ketika Yesus mati, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tanyakan ke pendeta. Yang kedua, ketika 3 hari 3 malam Yesus mati, kemana eksistensi Tuhannya pada saat Yesus itu mati? Ya Pak ya, jadi Bapak dengan mudah bilang bodoh ke saya, ternyata Bapak lebih tolol daripada saya. Bapak itu bodoh permanen. Pahami kitab suci dengan baik Pak, ya, jangan dipelintir-pelintir, ya. Ya kalau misalkan Bapak dipelintir-pelintir ya ujung-ujungnya jurus ngeles Pak, tidak mengakui kejujuran. Kalau misalkan mau berdiskusi Pak, Muslim, sesungguhnya Muslim itu sangat mudah Pak mengalami kekalahan dalam diskusi. Tapi kalahkan kami dengan kejujuran Pak. Kejujuran itu pahit Pak. Kejujuran itu akan menyelamatkan Bapak hanya untuk sementara, tetapi akan menyiksa Bapak, akan mencelakakan Bapak untuk selamanya. Itulah Pak, kejujuran Pak. Ya, hidup jujur Pak jauh lebih bagus daripada hidup bohong penuh dengan kemunafikan dan kepalsuan. Baca ayatnya dengan baik, telaah, teliti, Bapak punya otak di situ. Jangan bilang ke saya bodoh kalau ternyata Bapak itu tolol gitu. Allah itu bukanlah manusia, sudah jelas, betul. Tetapi bukan berarti Allah itu tidak bisa menjadi manusia. Hal-hal yang harus jangan macet, ya. Pertanyaan bodoh itu selalu terlontar, ya. Kamu di manusia, lah kekuasaannya di mana? Tuhan itu. Ya enggak, yang namanya Tuhan itu kuasa.
kuasa Tuhan tetap ada, karena dia sifatnya tidak terkungkung, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Aduh, begitu aja nggak bisa nalar. Gimana sih mau membicarakan tentang Tuhan? Nah inilah Pak ya, maksud saya itu tololnya Bapak di situ. Bapak jangan bilang bodoh ke saya kalau saya pun tidak mau kasar sama Bapak. Kita berdiskusi kan enak, betul tidak Pak? Jangan bilang bodoh, nanti saya pun bilang tolol sama Bapak. Tuhan bukan manusia, setuju. Yesus itu manusia Pak, bukan Tuhan. Betul tidak? Nah, ada yang mengatakan, orang Kristen mengatakan, Tuhan itu bukan manusia, Yesus bukan manusia, tetapi dia manusia. Tuhan bukan manusia, tetapi dia manusia. Kan ini aneh ini jadinya. Tuhan itu maha tahu, tetapi Yesus tidak maha tahu. Ini pun aneh, standar ganda. Nah di situ Pak, ketololan umat Bapak itu di situ Pak ya. Tidak bisa menempatkan Yesus itu siapa. Kalau Bapak bisa menempatkan Yesus 100% manusia, Bapak punya prinsip Pak. Bapak menempatkan Yesus 100% Tuhan, Bapak pasti punya prinsip. Ini kan beda-beda ini Pak, gelarnya itu. Gelarnya lagi. Pangkatnya nggak jelas kedudukannya. Yang ini mengatakan Yesus Nabi, yang ini mengatakan Yesus Tuhan. Yang ini mengatakan Yesus manusia, yang ini mengatakan Yesus Allah. Yang ini mengatakan Yesus gembala, yang ini mengatakan Yesus itu domba. Jadi yang benar antara gembala sama domba aja jelas udah salah Pak itu Pak. Pengertiannya udah salah, penempatannya udah beda di situ. Ya, jadi disitulah umat Kristen itu ketololannya di situ Pak. Paham Pak maksud gue Pak ya? Jangan kasar, kalau gue tidak mau kasar Pak. Saya diajarkan sama orang tua Pak untuk menghormati orang yang lebih tua. Jangan sekali-kali injak kaki saya Pak. Bapak injak kaki saya injak kepala Bapak. Paham Pak? Logikanya bukan begitu. Makanya dengerin pelan-pelan ya. Allah bukanlah mana ya. Tetapi bukan berarti Allah tidak bisa menjadi manusia. Itu satu hal yang harus kamu pahami dulu. Bahwa Allah itu mampu jadi manusia. Kan begitu. Yang dimaksud Allah di sini adalah Tuhan. Tuhan Allahnya Israel. Ya. Jadi Tuhan itu mampu menjadi manusia. Bukannya lantas ditolak Tuhan menjadi manusia. Nah, ini kan Muslim menolak Yesus itu bukan Tuhan katanya. Nah, karena apa? Logikanya tadi udah salah. Bahwa Allah bukanlah manusia. Itu logikanya Muslim di situ. Tidak bisa lagi mencerna berpikir bahwa sebenarnya bukan berarti Tuhan Allah Israel itu tidak bisa menjadi manusia. Begitu loh. Cara berpikir yang simple. Jangan bikin ribet begitu dong. Justru di sini logika Bapak yang salah di situ ya. Kalau ayat itu mengatakan Tuhan bukanlah manusia, berarti Yesus manusia. Mau Bapak pelintirkan, Tuhan itu bukan dalam arti tidak bisa menjadi manusia. Ini kan dipelintirkan, bahasa pelintiran ini Pak. Saya menguasai ilmu bahasa Pak, alhamdulillah Pak. Saya menguasai ilmu diplomasi. Sekarang Bapak mengatakan bilang Tuhan itu bukan manusia, tetapi dia bisa menjadi manusia. Sekarang saya pengen nanya ke Bapak, apakah Tuhan Bapak bisa menjadi monyet? Apa yang nggak bisa? Saya mau tanya sama kamu, saya balikin lagi. Apa yang nggak bisa menjadi apa Tuhan itu? Coba. Kalau dia berkehendak, maka jadilah kata kamu. Kok sekarang malah bertanya? Jika ia berkehendak, maka jadilah. Jangan dipertanyakan lagi kalau soal itu. Ya, tetapi persoalan sekarang fokuslah kepada Tuhan menjadi manusia. Gitu. Fokus di sana. Jangan belit lidah hanya untuk menolak sesuatu yang sudah jelas. Itulah cara berpikirnya yang benar. Oke? Kami pun yakin Pak bahwa Tuhan itu maha segalanya. Tuhan itu maha. Kami percaya gitu. Tuhan Bapak kan bilang kan Bapak, saya ikutin permainan Bapak nih ya. Saya ikutin permainan Bapak. Bapak bilang kalau misalkan Tuhan itu bukan manusia, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Tuhan itu bisa menjadi manusia.
Pertanyaan saya simpel Pak, mohon maaf sebelumnya, saya bukan menghujat tetapi saya mengikuti ini irama musik Bapak di sini. Apakah Tuhan Bapak bisa berubah menjadi monyet? Saya pengen tanya, coba tolong diterangkan sama Bapak, Tuhan bisa berubah menjadi monyet. Terangkan saya seperti itu. Kalau di dalam ajaran agama Islam Pak ya, Tuhan itu maha bisa, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha segalanya. Tetapi ada hal yang mustahil yang Tuhan bisa lakukan. Seperti Tuhan bisa berubah menjadi monyet, itu hal mustahil. Kenapa hal mustahil? Di mana letak kebesarannya? Di mana letak kesuciannya? Andaikan Tuhan bisa berubah menjadi monyet. Nah sekarang pertanyaan saya, mohon maaf sebelumnya, apakah Tuhan Bapak bisa atau tidak menjadi monyet? Bapak tinggal bilang aja, Tuhan saya bisa menjadi monyet, Tuhan saya bisa menjadi kodok, tinggal bilang begitu aja.